Aktivitas manusia setiap harinya akan menghasilkan berbagai macam limbah, seperti limbah industri, limbah rumah tangga atau limbah domestik, limbah medis, dan limbah-limbah lainnya. Pada PT di Samarinda yang bergerak di bidang manufaktur, selain menghasilkan limbah industri, mereka juga menghasilkan limbah domestik. Limbah domestik yang dihasilkan itu berasal dari limbah catering dan limbah laundry. Air limbah domestik ini mengandung berbagai macam zat pencemar seperti BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, dan surfaktan. Nah, zat-zat inilah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, ditemukan indikasi bahwa di PT tersebut air limbahnya belum dikelola secara baik. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang jauh terletak dari pusat kota Samarinda yang berfokus pada penyediaan dan pengolahan alat berat yang mendukung sektor industri khususnya yang ada di Samarinda. Nah, di perusahaan ini itu menghasilkan limbah domestik yang berasal dari kedua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu dari aktivitas kitchen. Nah, aktivitas kitchen itu meliputi ada mencuci alat makan, terus mencuci bahan makanan, kemudian dari aktivitas memasak untuk karyawan di perusahaan ini. Nah, yang kedua itu ada aktivitas laundry. Di aktivitas laundry itu dari aktivitas mencuci pakaian dari karyawan yang itu menggunakan ada bahan pelembut, deterjen, dan juga bahan pembersih lainnya. Nah, kedua kegiatan ini itu nantinya akan menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang apabila tidak dikelola nantinya akan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, air limbah domestik pada perusahaan tersebut masih belum dikelola secara optimal. Air limbah domestik yang dihasilkan masih ditampung pada bak kontrol tanpa melalui proses pengelolaan secara fisik, kimia, dan biologi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan karena dibuang langsung pada drainase tanpa pengolahan lanjutan. Kami melakukan uji laboratorium terkait kualitas air limbah dari perusahaan tersebut yang menunjukkan bahwa kualitas air limbah domestik pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Hasil pengujian kualitas air limbah domestik pada PT X menunjukkan bahwa parameter TSS, BOD, dan COD tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH nomor 11 tahun 2025. Air limbah domestik dengan kandungan BOD dan COD yang tinggi dapat mengakibatkan terkurasnya oksigen di dalam air, di mana hal ini dapat menyebabkan kematian organisme di air. Kandungan minyak dan lemak di permukaan air dapat membentuk lapisan di permukaan air, menghambat saluran drainase, serta mengganggu pertukaran oksigen. Sementara itu, surfaktan dari deterjen dapat menimbulkan busa yang berlebih, toksisitas bagi organisme air, serta sulit terurai secara alami. Nah, berdasarkan dari analisa tersebutlah, kita perlu adanya perancangan ulang ataupun redesign untuk instalasi pengolahan air limbah untuk limbah domestik. Nah, teman-teman kayak pasti bingung gak sih kenapa sih kita perlu untuk melakukan redesign IPAL? Nah, gunanya redesign IPAL ini kita akan menurunkan beban pencemar yang dihasilkan oleh limbah domestik yang ada di perusahaan ini, dan juga nantinya apabila dia terkelola dengan baik dan juga dibuang ke badan air penerima itu tidak akan bersifat toksik dan juga mencemari lingkungan. Tentunya ini sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan dan standar pemerintah. Nah, teman-teman mungkin bingung atau penasaran nih, gimana sih pengolahan air limbah menggunakan IPAL yang kami rancang? Yuk simak video simulasi rancangan IPAL kami. Rancangan ulang unit pengolahan air limbah yang kami rencanakan terdiri dari unit pengolahan yang pertama adalah grease trap untuk memisahkan minyak dan lemak yang dihasilkan dari kegiatan kitchen mencegah penyumbatan. Lalu lanjut kepada unit pengolahan anaerobic buffer reactor yang merupakan reaktor biologi anaerob yang memecah bahan organik melalui aktivitas mikroorganisme anaerob. Pengolahan berlanjut pada biofilter anaerob-aerob, sistem biofiltrasi dengan lapisan media hidup mikroorganisme. Kemudian lanjut pada bak aerasi untuk menambah oksigen terlarut tambahan. Dan terakhir, bak kontrol sebagai bak pantau kualitas air limbah. Berdasarkan perhitungan, berikut
mass balance, efisiensi pengolahan dari rancangan redesign IPAL yang direncanakan. Berikut prediksi effluent yang dihasilkan dari redesign IPAL yang direncanakan. Gimana nih videonya? Semoga bisa membuat kalian memahami ya bagaimana alur dari pengolahan air limbah. Melalui perencanaan ulang desain IPAL ini diharapkan air limbah domestik dari kegiatan kitchen dan laundry dapat dikelola dengan optimal sehingga dibuang dengan sesuai baku mutu lingkungan yang berlaku. Perencanaan ini bukan hanya tentang membangun sebuah sistem pengolahan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan juga kelestarian lingkungan. Melalui pengolahan IPAL, merubah air yang semula menjadi ancaman, kini berubah menjadi harapan. Marilah kita sama-sama berkontribusi dalam mengatasi pencemaran air. Karena Setiap tetes yang kita jaga hari ini adalah kehidupan untuk esok hari.